Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Berkaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar yang tidak dalam jangkauan. Kita tahu bahwa hal itu kemungkaran, tapi kita tidak terjangkau oleh diri kita. Bagaimana supaya kita tidak terkena oleh efeknya atau oleh imbas kemungkaran itu? Nabi sudah memberikan bimbingan. Man ro'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi. Jika kalian melihat kemungkaran dan kalian itu bisa menjangkaunya, kalau dalam bahasa kita, falyughayyir biyadihi, maka rubahlah dengan tangannya, maksudnya rubahlah dengan kekuasaannya. Bila ada Pak RT di lingkungannya terjadi perjudian, tempat perjudian, maka berarti Pak RT itu harus menggunakan kekuasaannya sebagai RT, dan itu dilindungi oleh hukum karena memiliki kekuasaan. Disinilah hebatnya pemilik kekuasaan. Namun apabila Pak RT itu tidak mampu menggunakan kekuasaannya karena backingnya adalah Pak RW, ya kan? Kalau backingnya lebih gede kan nggak bisa, Pak. Yang mau mengingatkan dengan kekuasaannya umpamanya camat, tapi backingnya itu bupati, bisa-bisa camatnya yang dipecat. Nah, karena itu fabilisani, dengan lisan. Kalaupun seandainya dengan lisan itu tidak mampu, fabi qalbi, ingkar bil qalbi. Apa maksudnya ingkar bil qalbi? Ingkar bil qalbi itu artinya kita tidak menyetujui perbuatan mungkar itu dan kita merasa tidak suka. Itu harus ada. Jadi kalau dalam bahasa Imam Sya'rani menegaskan, imlam tastato qaulal haq fala tusaffaq lil batil. Jika engkau tidak bisa mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, karena kalian tidak memiliki kemampuan dan karena kalian tidak bisa melawan kebatilan itu, karena si backing kebatilan itu lebih tinggi daripada kalian, fala tusaffaq li batil, janganlah kalian mendukung kebatilan itu. Itu. Jadi supaya tidak kena efek kemungkaran itu, fala tusaffaq lil batil, jangan mendukung kebatilan itu. Berkaitan dengan ini ada pelajaran yang sangat bagus dari Imam Muhammad Al-Ghazali. Jadi Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali menegaskan di dalam kitab Bidayatul Hidayah, orang itu gara-gara sepotong kata itu bisa sama dihukumi dengan pelakunya. Imam Ghazali di dalam mukaddimah kitab Bidayatul Hidayah, beliau mengatakan, man a'ana ala maksiatin walau bisyatri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Kata Imam Ghazali, man a'ana ala maksiatin, barang siapa yang mendukung kemaksiatan. Kata orang-orang yang mengerti ahli nahwu dan ngerti bahasa Arab, kata maksiatin di sini isim nakirah. Karena di sini isim nakiroh, maka bisa berarti maksiatin itu bermakna kedzaliman, maksiatin itu bisa bermakna kemaksiatan, maksiatin itu bisa bermakna kecurangan, maksiatin itu bisa bermakna kemungkaran. Man a'ana ala maksiatin, barang siapa yang mendukung, berkontribusi, membackingi, mendatangani persetujuan terhadap terwujudnya kedzaliman, kemaksiatan, kemungkaran,
Walau bisyatri kalimatin, walaupun dukungan itu cuma dengan sepotong kata. Kata Imam Ghazali, karena syarikan lahu fiha, maka orang itu sama dengan orang yang berbuat kemaksiatannya. Nah ini Pak. Diumpama ada orang yang mau berzina. Ada orang mau berzina, dia mau datang ke tempat prostitusi. Di tengah jalan, di perempatan, dia bingung. Yang mana tempat prostitusi itu? Lalu kemudian nanya, "Bang, maaf bang, tempat itu tuh yang mana tuh bang?" "No, yang ono tuh gedungnya yang hijau." Nah, cuma ngomong no, itu sama dihukumi sama dengan dia ikut berzina. Nah, ini hati-hati. Cuma no doang. Jadi hati-hati. Kalau Anda melihat orang itu dolim, lalu Anda mendukung kezaliman, tanggung akibatnya. Saya cuma menyampaikan, Mbak. Saya cuma menyampaikan karena memang kewajiban Ustadz begitu. Nah, lalu bagaimana dengan memilih? Nah, ini memilih itu ada kaidah fikih, ada kaidah yang lain. Ada dua hadis. Yang satu dari Abdurrahman yang mengatakan Muslim dilarang meminta jabatan. Yang kedua dari Abu Dzar Al-Ghifari juga dilarang meminta jabatan. Kalau ini yang dipakai, maka nanti orang Islam tidak ada yang ikut pemilu. Kenapa? Karena tidak boleh meminta jabatan. Sementara jabatan publik yang harus diemban itu, pertama harus mendaftarkan diri, yang kedua harus mengkampanyekan diri, yang ketiga harus mengatakan bahwa diriku orang yang paling baik dan harus dipilih. Itu namanya meminta jabatan. Bagaimana caranya? Kita ngikut hadis itu adalah hadis sahih, lalu kemudian harus kita kaitkan dengan Al-Quran. Surat Yusuf ayat 55 yang menegaskan bahwa Nabi Yusuf ketika baru dibebaskan dari penjara karena menafsirkan mimpi raja, maka kemudian Nabi Yusuf tinggal bersama para elit Mesir saat itu, para penguasa Mesir saat itu. Nabi Yusuf kemudian meminta jabatan. Jadikan aku orang yang memegang bendaharawan negara. Karena aku memiliki kemampuan, karena aku memiliki kapasitas untuk bisa memakmurkan negeri ini. Ini namanya menawarkan diri untuk kemaslahatan, bukan meminta jabatan yang terkena dua hadis tadi. Lalu bagaimana kita memilihnya? Yang pertama, lihat niatnya. Lihat niatnya. Kita harus lihat orang itu mengambil jabatan itu untuk apa. Itu harus dilihat. Ada ustadz ceramah niatnya itu supaya gampang dapat duit, lalu pasang tarif. Itu jangankan pahala yang dapat, insya Allah yang lain yang dapat. Karena niatnya bukan niat lillahi ta'ala, tapi niat li ghairillah selain Allah. Yang kedua, Ustaz, kalau melihat niat kan gak ada yang tahu, Ustaz. Karena niat itu ada di dalam kolbu. Bagaimana kita bisa tahu melihat niat orang itu? Dikaitkan dengan yang kedua, lihat sikap dan perilakunya. Apa maksudnya? Lihat sikap dan perilakunya. Sikapnya dia, kesehariannya bagaimana, lalu perilaku mengambil jabatannya itu gimana. Kalau mengambil jabatannya, umumnya orang yang sangat menginginkan jabatan itu biasanya menggunakan teori menghalalkan segala cara. Artinya apapun bisa dilakukan, yang penting dapat jabatan. Jadi karena itu, kalau kita sudah tahu niatnya dikaitkan dengan perilaku dan sikapnya menghalalkan segala cara, yang begini entar dulu.
Entar dulu. Nah, oleh karena itu lihat orang yang menawarkan diri, meminta jabatan, itu biasanya pertama niatnya itu untuk kemaslahatan umat. Seperti Nabi Yusuf meminta jabatan menjadi Menteri Keuangan, kalau bahasa sekarangnya itu bendaharawan negara. Nabi Yusuf memiliki kemampuan, memiliki kapasitas. Karena aku akan untuk mensejahterakan negeri. Nah, ini artinya apa? Kalau orang itu dilihat kapasitasnya, kualitasnya, integritasnya, moralnya, etikanya itu lurus, dikaitkan dengan sikap dan perilakunya itu menawarkan diri, memiliki kemampuan, maka orang yang begini sepatutnya yang jadi pemimpin. Amin ya robbal alamin. Jadi lihat Pak, jadi kalau ada ustadz perilakunya itu tidak sama dengan ucapannya, ya itu namanya Ustadz Jarkoni. Ustadz Jarkoni tahu, ustadz ngajar tapi nggak ngelakoni gitu loh Pak. Di dalam ceramahnya, saudara-saudara jangan sampai tidak sholat malam. Sholat malam itu adalah amalan para nabi dan orang-orang soleh. Nggak taunya dia cuma tidur doang. Nah, yang gini jangan dipilih Pak. Ustadz begini, ini ustadz ya, ustadz begini jangan dipilih. Jadi karena itu apa? Kata Imam Ghazali menegaskan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan ma fasadatir ra'iyah illa bi fasadil muluk. Tidaklah suatu rakyat itu rusak moralnya, perilakunya, illa bi fasadil muluk, kecuali rusaknya itu karena rusaknya moral penguasa. Nih, jadi kalau di sebuah negeri rakyatnya rusak, rakyatnya itu tidak kurangnya, moralnya kurang, etikanya kurang, itu sebabnya kata Imam Ghazali berdasarkan pengamatannya illa bifasadil muluk, kerusakan itu diakibatkan oleh sikap dan perilaku penguasa. Lalu Imam Ghazali melanjutkan wa ma fasadatil muluk illa bifasadil ulama. Para penguasa nggak mungkin rusak kalau ulamanya nggak rusak. Nah ini Pak, lagi ujung-ujungnya ulama. Jadi kalau ulamanya itu lurus, ulamanya itu berpegang teguh pendirian, maka insya Allah ditakuti oleh penguasa. Hadirin rahimakumullah. Lalu kemudian bagaimana ulama? Ini Imam Ghazali, mohon maaf yang menjadi ulama ini. Wa fasadil ulama bistilahi hubbul mal wal jah. Rusaknya ulama itu kata Imam Ghazali karena hubbul mal wal jah, karena cinta harta dan kedudukan. Jadi makanya kalau melihat ulama, Imam Ghazali itu membagi, ada ulama yang disebut ulama akhirat, ada ulama yang ulama dunia. Jadi ada ulama yang mementingkan dunia saja, tapi ada ulama yang mementingkan akhirat. Nah, kalau kita mau melihat panutan mana yang harus dipilih, sebaiknya ulama yang lebih mengutamakan kehidupan ukhrawi, kehidupan akhirat daripada kehidupan duniawi. Ya, jelas ya? Nah, jale itu Pak. Ada gitu. Ada yang lain? Monggo.